Jadi kami begitu menerima berita dari negara sahabat, buronan kamu masuk ke negara saya nih, atau buronan kamu nih saya tangkepin, kamu masih butuh apa enggak? Untuk ngirimnya Mbak nih buronan nih kalau udah selesai, udah bisa dikabulkan permohonannya, kita perlu ambil nih kan dari negara tersebut. Nah ini Biaya pakai apa juga. Mbak? Jangan kira kalian lari ke luar negeri akan aman. Iya, betul. Kami tetap kejar kemanapun. Begitu pula orang luar yang akan lari ke Indonesia, jangan kira Indonesia menjadi surga tempat pelarian. Halo, berjumpa lagi di WhatsApp waktunya Hukum Menyapa. Nah, teman-teman sempat terpikir nggak sih mengenai buronan yang kabur ke luar negeri? Kira-kira mereka benar-benar terbebas nggak ya dari jerat hukum? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai prosedur hukum yang menurut banyak orang misterius, yaitu ekstradisi. Untuk itu sudah hadir di studio dua orang yang menjadi garda terdepan dalam ekstradisi ini. Ada Bapak Brigadir Jenderal Dr. Untung Widiatmoko SIKMH, Sekretaris NCB Interpol, dan juga Ibu Akvirta Armilia Sativa SHMH, Direktur OPHI Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir. Oke, saya mau langsung tanya ke Ibu Direktur OPHI ini. Ibu, ini kan masih banyak masyarakat awam yang nggak terlalu mengerti nih mengenai ekstradisi. Nah, boleh nggak sih dijelasin alurnya itu apa dan siapa yang berwenang untuk mengajukan ekstradisi ini? Jadi ekstradisi ini sebenarnya adalah satu mekanisme Mbak, mekanisme kerjasama antar negara. Jadi mekanisme kerjasama formal antar negara di mana tujuannya adalah untuk dapat mengejar para buronan pelaku tindak pidana untuk dapat diserahkan kepada negara peminta untuk melanjutkan proses hukum atau melaksanakan putusan pidananya. Jadi ada beberapa hal yang harus ditekankan di sini. Jadi ini mekanismenya antara G2G, antara pemerintah dengan pemerintah. Jadi kayak mengembalikan warga negara asal gitu ya Bu ya, yang buron. Tidak hanya warga negara asal, bisa juga warga negara lain yang melakukan tindak pidana di negara yang meminta, seperti itu. Kalau gitu apa sih Bu bedanya? Kan ada MLE, juga deportasi. Itu apa bedanya dengan ekstradisi? Ya, jadi kalau misalkan orang sering salah kaprah nih, coba kita kejar dulu buronannya dengan MLE. Nah, MLE itu tidak bisa untuk menyerahkan buronan, tapi MLE itu merupakan kerjasama untuk dalam hal pemberian alat bukti. Jadi dalam hal kalau misalkan ada penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan ataupun eksekusi pengadilan yang melibatkan alat bukti atau aset, nah itu bisa melalui MLE. Jadi lebih kayak kita mau butuh kesaksian nih dari saksi yang ada di luar negeri, nah itu menggunakannya bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Atau kita butuh informasi mengenai keberadaan, nah itu pakainya bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Tapi untuk ekstradisi tidak bisa menggunakan MLE. Sedangkan untuk deportasi itu lebih ke arah dasar hukumnya juga berbeda ya Mbak. Kalau untuk deportasi itu adalah undang-undang keimigrasian, yang mana biasanya umumnya ini merupakan suatu tindakan administrasi keimigrasian yang melanggar undang-undang imigrasi. Jadi biasanya seperti kayak izin tinggal dan lain sebagainya, bukan untuk keperluan dari ekstradisi melaksanakan putusan atau melanjutkan proses hukum di suatu negara. Seperti itu Mbak. Nah, ini kita mau cari tahu dari sudut pandang Interpol nih yang biasa bergerak di lapangan. Perannya apa aja sih Pak dan seperti apa biasanya di lapangan? Terima kasih Mbak April. Kami ini sebetulnya bekerja sama dengan otoritas pusat ini. Nah, luar biasa. Kami menjadi pelengkap satu sama lain, komplement. Karena untuk otoritas pusat memiliki kewenangan ekstradisi maupun MLE, sementara kalau kami dari notices, kebetulan berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri dulu tahun 54, nomornya 245, pemerintah itu menunjuk Polri sebagai perwakilan Interpol di kantor pusat Interpol di Lyon. Karena Interpol itu tidak semuanya
polisi, Ibu. Seperti saya ambil contoh negara tetangga, Filipina itu Interpol langsung di bawah presiden. Begitu. Ya, kemudian seperti negara tetangga yang lain, contohnya Austria. Austria itu berada di Kementerian Kehakiman. Oke. Kemudian di Amerika itu di bawah di bawah Attorney General, di bawah kejaksaan. Berdasarkan apa itu, Pak? Apa hak prerogatif kepala negara? Presiden? Ya, itu tergantung dari masing-masing pemerintah mau menempatkan Interpolnya di mana. Gitu. Kalau di Indonesia kebetulan berdasarkan keputusan Perdana Menteri ditempatkannya di Polri. Jadi kepala Interpol itu Kapolri, kemudian saya sebagai sekretaris, sebagai pelaksana harian. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Firta, terdapat yang disebut ekstradisi maupun MLA yang dibilang misterius. Kalau kami notices, kalau Ibu Firta menggunakan yang kita sebut diplomatic channel atau saluran diplomatik, kalau kami menggunakan Interpol channel atau saluran Interpol, di mana kami bergerak berdasarkan kerjasama police to police antara polisi dengan polisi yang menurut saya lebih simple way daripada menggunakan diplomatic channel, karena diplomatic channel rangkaiannya panjang dan cukup lama. Kalau kami menggunakan Interpol channel untuk menangkap buronan, hanya cukup menghubungi perwakilan Interpol di negara tempat buronan itu melarikan diri, kami hubungi dan kemudian kami mintakan untuk penangkapan, kami kirimkan professional arrest maupun arrest warrant-nya berdasarkan Interpol Red Notice, di mana Red Notice itu adalah perintah untuk mengamankan, menahan sementara, kemudian diserahkan ke kami. Dan biasanya kami melakukan kerjasama itu tidak lebih dari 1 minggu. Oh, cepat ya, Pak? Iya, 1 minggu selesai. Oke. Nah, tadi disebut ada red notice yang sudah dilakukan selama ini. Iya. Nah, itu seberapa efektif penggunaannya dan apakah negara yang bermitra ini cukup responsif? Nah, itu tergantung resiprositas kita. Karena semua tergantung dari network dan kerjasama kita. Contoh, kita dengan Singapura beberapa kali dengan negara tetangga, kok kayaknya susah ya kami mencari buronan kami yang udah jelas-jelas ada di sana, dan akhirnya selalu dimintakan diplomatic channel. Yaitu kembali lagi kedekatan kita, ya terutama yang mengawaki dengan pihak Interpol. Nah, Singapura, karena Interpol Singapura rupanya dia sangat terbatas begitu. Sudah melintasi dari imigrasi, nah mereka sudah tidak punya kewenangan. Jadi kami biasa melakukan untuk handing over, penyerahan jangan sampai melintas imigrasi, pintu imigrasi. Karena kalau sudah melintas pintu imigrasi artinya diplomatic channel. Udah beda ranah ini, Pak, ya? Iya, gitu. itu ada ranahnya. Tapi kami misalnya dengan teman-teman Thailand, dengan teman-teman Kamboja, ya khususnya negara ASEAN, kalau mereka udah melintasi pintu imigrasi, nah tetap karena ya mohon maaf, kalau Polri ini kayaknya, nah semuanya bisa deh, palu gada, apa lu minta ada semua. Nah demikian juga seperti polisi Kamboja, biar kata sudah melintasi pintu imigrasi, karena di sana imigrasi polisi juga Bu, kayak Thailand. Nah Thailand juga begitu, yang namanya imigrasi ya polisi.